Banyak analis optimistis kondisi pasar finansial tahun ini akan jauh lebih baik. Tapi baru beberapa minggu tahun 2016 berjalan, ada banyak kejadian yang membuat ragu banyak orang. Mulai dari amblesnya pasar Cina hingga terorisme yang mendadak ramai lagi. Berikut analisis Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment Management. Akan kita lihat bahwa karena makroekonomi stabil, semestinya bunga bisa turun, dan kebetulan juga siklus inflasi biasanya sampai April turun. Jadi kalau strategi investasinya kita ke bond dulu. Market volatility kita sikapi dengan low risk product. Kita bisa ke money market, ke structure fund, bahkan ke obligasi. Dan kita menunggu apakah pelaksanaan APBN 2016 yang katanya tendernya sudah dimulai di akhir tahun lalu ya, Desember, itu materialize. Ternyata government-nya lebih cepat, itu akan dilihat apakah proyeknya lebih cepat, penjualan semen, consumer confidence, itu akan nanti terbawa untuk ke equity mungkin sampai akhir tahun depan. Saham challenge utamanya adalah stock picking, tidak bisa keseluruhan. Ya, ada sektor komoditi dan lain-lain mungkin kita belum sentuh dulu. Tapi infrastruktur, consumer, bank, ya, kemudian related to katakanlah demografi ya, orang Indonesia suka broadband dan lain-lain gitu ya. Mungkin telco itu akan dilihat. Berapa sih pertumbuhan GDP sektoral buat itu? Mungkin 15% ya itu 15%. Enggak seperti dulu. Jadi penting sekali untuk forming expectation berdasarkan fundamental dari sektor tersebut. Ingat kalau dulu batu bara dan lain-lain kita bisa ngirim ke luar negeri yang bisa meningkat pesat, kita menemukan sesuatu yang cost-nya terbatas gitu, kemudian kita bisa ekspor karena kuat sekali, ekspektasi earning-nya luar biasa. Kalau sekarang GDP nominal growth saja lah rata-rata 10 tahun terakhir 15% ya, that's ekspektasi kalau berapa sih dalam keadaan normal kita punya return. Mudah-mudahan secara makroekonomi kita mengikuti pola kayak 2013 waktu ada taper tantrum kita jelek. 2014 waktu Fed jelas taper malah naik kan, ya kita naik sekitar 23%. Tapi 2015 normalisasi the Fed, strong dollar, China rebalancing, rating downgrade Brazil, bubar, kita minus 12 gitu. Tapi di situ kan banyak paket, ada 8 paket, kemudian juga BI stabilisasi gitu. Nah sekarang mulai ke growth. Jadi temanya from stability to growth, itulah yang lebih friendly ke saham. Kalau co-movement iya, karena orang kalau saham China naik, valuasi relatif Indonesia murah, orang akan melihat spillover gitu. Tapi penting juga China ini kita memahami yang di dalamnya, ya, bahwa China ini memang pemerintahnya satu memang di semua rebalancing, kemudian makroekonomi fine tuning, tapi juga mereka tuh pengen mendorong domestic investment di equity, mengurangi kecenderungan leverage, penggunaan utang yang karena juga suku bunganya rendah, tapi utang ini kan bisa bahaya kalau suku bunganya bergerak tinggi, itu perusahaan terlalu gede kapasitasnya, ya itu dia nggak bayar. Tapi kalau katakanlah lewat equity ya, itu orang bisa absorb, misalnya investor bisa absorb. Sayangnya terlalu cepat China itu meningkatnya, ya mereka juga euforia mungkin. Ada dua euforianya dia. Pertama itu gara-gara harga energi turun, minyak turun kan 40% misalnya, dia itu importir energi. Jadi orang merasa kosnya murah. Kedua strong dollar. Kalau strong dollar dia bisa ekspor lebih banyak ke Amerika. Tapi kan boleh dibilang ekspor mungkin udah katakanlah berkurang dan lain-lain. Jadi gejolak China itu fine tuning ekonomi, capital market structure itu akan mempengaruhi, volatility is there. Karena itulah kita juga menyikapinya, ada berbagai jenis investor mungkin yang lebih risk averse ya kita kasih dia katakanlah money market dan structure product, tapi ada yang lebih lanjut ke equity walaupun equity-nya itu adalah domestik gitu.
Ya, volatility still the name of the game this year gara-gara faktor China. Mungkin China lebih penting ketimbang Fed.